Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Heru Sulistianto, SPD MOR, selaku dosen pembahas. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih banyak kepada Bapak Johan Siswoy, MPD, selaku dosen pembimbing 2, serta seluruh teman-teman yang telah bersedia hadir pada seminar hasil saya pada hari ini, yang berjudul hubungan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada klub renang Tirta Pahoman. Penelitian ini dilatar belakangi oleh latar belakang masalah sebagai berikut. Seorang atlet renang harus memiliki komponen fisik yang baik, seperti kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan komponen fisik lain yang berhubungan dengan renang. Tetapi, nyatanya, masih banyak atlet yang kurang memperhatikan komponen fisik ini, terutama komponen fisik yang berkaitan dengan renang. Pada saat observasi di klub renang Tirta Pauman, peneliti melihat salah satu masalah komponen fisik yaitu kecepatan pada renang gaya bebas. Lebih jelasnya, beberapa atlet terlihat kurang maksimal melakukan dorongan lengan pada saat mengayuh lengan sehingga membuat gerakan renang gaya bebas kurang cepat. Serta beberapa atlet pada saat melakukan ayunan tungkai sedikit lambat sehingga membuat gerakan renang gaya bebas kurang cepat untuk mencapai waktu yang diinginkan. Dan pada saat atlet melakukan renang gaya bebas, terlihat bagian punggung atlet kurang lentur untuk membuat gerak rangkaian dari lengan, punggung, dan tungkai, sehingga gerakan menjadi terlihat kaku dan membuat gerakan menjadi tidak bebas. Faktor lain kurang lentur punggung karena tidak melakukan pemanasan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pauman? 2. Seberapa besar hubungan antara power otot tungkai dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pauman? 3. Seberapa besar hubungan antara fleksibilitas dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pauman? 4. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas dengan hasil renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pauman? Yang kedua, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. 2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara power otot tungkai dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. 3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara fleksibilitas dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. 4. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas dengan hasil renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahman. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, Ferdiansyah, hubungan antara kekuatan otot lengan, hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada siswa Putra SMK Pelayaran Satria Bahari Bandar Lampung. Yang kedua, Farizal Imansyah, hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan terhadap hasil kecepatan renang 50 meter gaya bebas pada atlet putri klub Bangka Swimming. Yang ketiga, Johan Aras, hubungan antara fleksibilitas dan kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, pengertian renang. Renang adalah gerak koordinasi antara tangan dan kaki yang dilakukan secara terus-menerus secara bergantian, yang dilakukan di dalam air dan memiliki berbagai macam gaya. Yang kedua, manfaat renang. Yang satu, membentuk otot. Dua, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Tiga, melatih pernapasan. Yang ketiga, pengertian renang gaya bebas. Renang gaya bebas merupakan gaya renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua lengan digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sedangkan kedua kaki dicabukkan naik turun ke atas dan ke bawah secara bergantian. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang paling cepat dibandingkan gaya yang lainnya. 4. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan renang. Yang satu, faktor fisik.
Menurut Made, faktor fisik yang mempengaruhi kemampuan renang adalah tinggi badan, berat badan, lebar pinggul, lingkar paha, lingkar lengan, lebar bahu, lebar siku, dan panjang lengan. Dua, faktor teknik. Yang pertama, posisi tubuh. Yang kedua, gerakan kaki. Yang ketiga, gerakan tangan. Yang keempat, pernapasan. Dan yang kelima, koordinasi tangan. Koordinasi gerakan. Selanjutnya yang kelima, kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan memiliki peran penting dalam berenang. Untuk mencapai kecepatan renang gaya bebas yang maksimal, otot lengan renang gaya bebas harus kuat agar tubuh dapat terdorong untuk bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, berenang dengan otot lengan yang kuat dapat menggunakannya sebagai aset utama yang dapat mendukung kecepatan renang gaya bebas. Yang keenam, power otot tungkai. Power otot tungkai adalah kemampuan sekelompok otot untuk memberikan daya ledak secara maksimal dalam waktu yang singkat. Power merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Dalam berenang, power otot tungkai digunakan untuk melakukan gerakan mendorong tubuh ke depan. Yang ketujuh, fleksibilitas. Gerakan renang yang cepat membutuhkan tubuh dan sendi yang fleksibel. Bentukan membantu juga dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan. Fleksibilitas juga berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan tenaga menjadi lebih efisien. Yang kedelapan, profil klub renang Tirta Pahuman. Klub renang Tirta Pahuman pertama kali dibentuk pada tahun 1981 oleh Bapak Karyono, tidak lama setelah peresmian berdirinya kolam renang Pahuman. Salah satu prestasi yang pernah dicapai oleh klub renang Tirta Pahuman adalah menjadi kontingen PON. Walaupun belum menjadi juara, tentunya itu merupakan hal yang membanggakan dan mengangkat nama baik klub renang Tirta Pahuman. Yang kesembilan ada komponen kebugaran jasmani. Dalam cabang olahraga renang, menurut Dahlia tahun 2022, komponen kebugaran jasmani sangat berperan penting untuk meningkatkan keterampilan dan performa seorang atlet. Komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah kemampuan seseorang untuk membangkitkan tegangan atau tension terhadap suatu tahanan atau resisten. Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa kemampuan untuk mengangkat, menyinjing, menahan, mendorong, atau menarik beban. 2. Kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsangan dalam waktu secepat mungkin. Kecepatan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsangan dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketiga ada fleksibilitas atau flexibility. Fleksibilitas atau flexibility mencakup dua hal yang saling berhubungan, yaitu antara keluntukan dan kelunturan. Keluntukan terkait erat dengan keadaan fleksibilitas antara tulang dan persendian, sedangkan kelunturan terkait dengan keadaan fleksibilitas antara tingkat elastis otot, tendon, dan ligamenta. Fleksibilitas atau flexibility mengandung pengertian yaitu luas gerak satu persendian atau beberapa persendian. Fleksibilitas terbagi menjadi dua, yaitu fleksibilitas statis dan fleksibilitas dinamis. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran bersama-sama dengan bagian tubuh tertentu di dalam melakukan kegiatan motorik dengan harmonis dan ketetapan tinggi. Koordinasi gerak adalah kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada variabel penelitian, dan yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif korelasional. Penelitian deskriptif korelasional adalah suatu metode penelitian yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya untuk mengetahui seberapa besarkah hubungan antara variabel-variabel tersebut dan mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas pada atlet kekurangan Tirta Pahuman. Yang kedua, jenis data. Jenis data ini menggunakan data penelitian kuantitatif. Data penelitian kuantitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan. Atau dapat disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif.
Misalnya angka 4 disebut juga dengan paling baik, dan sebagainya. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel adalah suatu yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Sedangkan yang menjadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas. X1 pada penelitian ini adalah kekuatan otot lengan. 2. Variabel bebas atau X2 pada penelitian ini adalah power otot tungkai. 3. Variabel bebas atau X3 pada penelitian ini adalah fleksibilitas. 4. Variabel terikat atau Y pada penelitian ini adalah kecepatan renang gaya bebas 25 meter. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Menurut Erlenita tahun 2022, metode observasi merupakan suatu usaha untuk pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Tujuan dari observasi adalah mengetahui hasil pengukuran terhadap variabel. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah 1. Hasil pengukuran dari kekuatan otot lengan menggunakan alat push and pull dinamometer. 2. Hasil pengukuran dari power otot tungkai menggunakan alat take and leg dinamometer. 3. Hasil pengukuran fleksibilitas menggunakan alat sit and reach. 4. Hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter di kolam renang Pahoman menggunakan stopwatch. Hipotesis penelitian. Yang pertama, H1. Adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. H1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. H2. Adanya hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. HO2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. H3. Adanya hubungan yang signifikan antara fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. HO3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. H4. Adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya bebas pada klub renang Tirta Pahoman. HO4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya bebas pada atlet klub renang Tirta Pahoman. Desain penelitian. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X1, X2, X3 terhadap Y. Di sini X1-nya yaitu kekuatan otot lengan, X2-nya yaitu power otot tungkai, X3-nya yaitu fleksibilitas, dan Y-nya adalah kecepatan renang gaya bebas 25 meter. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji hipotesis. Bisa dilihat di sini uji normalitas, kekuatan otot lengan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 yang berdistribusi normal. Power otot tungkai nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 yang berdistribusi normal. Fleksibilitas nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 yang berdistribusi normal. Renang gaya bebas nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 yang berdistribusi normal. Yang kedua, uji hipotesis. 1. Besarnya nilai korelasi atau hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 0,572, yang berarti cukup kuat, dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkuadratan R diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,327 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas kekuatan otot lengan terhadap variabel terikat kecepatan renang adalah sebesar 32,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan hipotesis 1. Pada pengujian hipotesis pertama, dari temuan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, peneliti disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahoman dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang didukung oleh data penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi kekuatan otot lengan, maka semakin kuat gerakan kayuan tangan, sehingga akan memberikan dorongan kuat yang akan mempengaruhi renang gaya
hasil renang gaya bebas. Yang ketiga, uji hipotesis 2. Besarnya nilai korelasi atau hubungan antara power otot tungkai dengan hasil kecepatan renang, yaitu 0,689, yang berarti kuat. Dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tingkat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan R diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,474, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas power atau tungkai terhadap variabel terikat atau kecepatan renang adalah sebesar 47,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan hipotesis 2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 75 meter pada atlet ukuran tidak pahaman dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa power otot tungkai memberikan pengaruh besar dalam mempengaruhi kecepatan hasil renang gaya bebas 25 meter. Semakin kuat otot tungkai, maka akan semakin cepat pula hasil renang gaya bebas. Uji hipotesis 3. Besaran nilai korelasi atau hubungan antara fleksibilitas dengan hasil kecepatan renang 0,291, yang berarti rendah. Dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan R diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,084, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi atau variabel bebas atau fleksibilitas terhadap variabel terikat atau kecepatan renang adalah sebesar 8,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan hipotesis 3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara fleksibilitas dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahaman dengan nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel. Walaupun tidak berpengaruh secara signifikan, tapi fleksibilitas dibutuhkan dalam renang gaya bebas agar bisa bergerak secara bebas dan leluasa tanpa takut cedera. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas memberikan pengaruh dalam mempengaruhi kecepatan hasil renang gaya bebas, walaupun tidak terlalu banyak. 5. Uji hipotesis 4. Besaran nilai korelasi atau hubungan F antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas dengan hasil kecepatan renang 3,91 lebih besar daripada 3,41, dan dijelaskan bahwa jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas terhadap variabel terikat, yaitu kecepatan renang. Kesimpulan. Yang pertama, ada hubungan signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahaman. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahaman. Yang ketiga, tidak ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahaman. Yang keempat, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan fleksibilitas dengan hasil kecepatan renang gaya bebas 25 meter pada atlet klub renang Tirta Pahaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.